kita kan aku kan lesson misteri cewek penjual yang beli hashtag oke Saat dia menoleh ke sebelah, tempat di mana pedagang baru itu juga berjualan cakwe, dia heran betapa ramainya dagangannya itu. Iya, sebentar ya. Saya goreng dulu. Oh, beruntungnya dia baru buka langsung rame begitu. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Nur adalah pedagang cakwe yang sudah berjualan meneruskan usaha almarhum ayahnya. Dia menyewa depan ruko dan berjualan sesekali dibantu sang ibu yang sebenarnya sudah nampak sakit-sakitan. Tuh kan, apa Nur bilang? Ibu harusnya istirahat saja, jangan ikut jualan. Nggak apa-apa, Nur. ya, Ibu bosen di rumah nggak ada kerjaan. Iya, Bu. Tapi Ibu kan sedang sakit. Minggu depan juga waktunya kontrol, kan? Tapi apa uangnya sudah ada? Tabunganmu kan sudah habis. Buat bayar semua biaya rumah sakit almarhum bapakmu bulan lalu. Lalu ibu juga ikut-ikutan masuk rumah sakit. Insya Allah ada, Bu. Doakan Rami terus ya. Biar ada biaya buat Ibu kontrol dan beli obat. Makasih ya, Bang. Ada tetangga jualan baru, Bu, kayaknya. Jualan apa ya? Langsung turunin di sana aja, nggak apa-apa. Jualan cakwe juga kayak kita. Ya udahlah, nggak apa-apa. Rezeki sudah ada yang ngatur. Lagi pula, kita sudah punya pelanggan, kan? Tuhan tolong aku, katakan kepadanya, aku cinta dia. Bukan salah jodoh hati yang kurasa, pasti bukan salah jodoh. Keesokan harinya, Nur seperti biasa membuka lapak cakwe. Hanya saja, ada yang tidak biasa di hari itu. Sebelum selesai menggoreng, biasanya ada yang sudah menunggu dan mengantri. Hari ini tidak. Baru kali ini situasinya berbeda. Saat dia menoleh ke sebelah, tepat di mana pedagang baru itu juga berjualan cakwe, dia heran betapa ramainya dagangannya itu. Iya, sebentar ya. Saya goreng dulu. Wah, beruntungnya dia baru buka langsung rame begitu. Wah, cantik sekali ya mbaknya. Tak sayang apa cantik-cantik begini panas-panasan. Iya, aku siap menafkahi mbak. Apapun yang mbak mau, akan abang turuti. Ye, pengangguran aja sok-sokan menafkahi. Nafkahi dulu diri sendiri. Masnya ini bisa aja deh. Saya terbiasa mandiri kok, Mas. Sudah terbiasa dari kecil. Belang. Lapar ya? Sebentar ya. Selain cantik juga pencinta kucing ya. Wah, komplit ini. Kucing saya, Mas. Sudah dari kecil saya rawat. Kasihan, terlantar sejak induknya mati. Astagfirullah, baru laku 15 biji. Padahal biasanya jam segini sudah habis. Apa ada pedagang yang lebih cantik itu? Jadi daganganku nggak laku. Kalau begini, gimana bisa dapat uang lebih buat biaya berobat ibu? Ya kasihan. Tumben malam pulangnya, Nur. Mampir kemana tadi?
Gak mampir, Bu. Dagangan Nur gak habis. Cuman laku 15 aja sampai malam. Loh, kok tumben? Iya, Bu. Mbak-mbak cantik yang kemarin kita lihat. Dagangan cakwenya rame banget. Semua pelanggan kita juga beli di sana tadi. Ya sudah, sabar ya Nur. Mungkin mereka cuma penasaran aja. Insya Allah besok rame lagi. Kecoa. Kecoa ada kecoa, guys. Hari-hari berikutnya juga sama. Cakwe dagangan Adila semakin ramai dan semakin ramai. Sedangkan Nur tak ada perubahan. Setiap hari laku paling banyak 15 biji. Bahkan pernah tidak laku sama sekali. Duh, kok semakin sepi begini ya? Aku hampir kehabisan modal buat dagang. Apalagi ibu juga harus kontrol. Apa aku coba jajakan keliling aja ya pakai sepeda? Mbak, saya izin wawancara dan masukkan ke TikTok ya. Oh iya Mbak, silakan. Sejak kapan Mbak mulai berjualan cakwe ini? Dulu iseng bantuin temen sih Mbak. Lama-lama kok kepingin buka sendiri. Dan akhirnya nekat sih buka di sini. Mbak juga terlihat memberi makan kucing-kucing liar juga ya? Apa Mbak pecinta kucing? Ih banget Mbak, saya suka banget sama kucing. Cuman sementara saya cuma melihara seekor di rumah. Begitu ya? Mbak kenapa nggak bikin akun TikTok? Ini semua pada nanyain loh. Iya ya? Boleh deh Mbak, nanti saya bikin ya. Masuk dong ke celana gua. Singkat cerita, Adila pun membuat akun TikTok yang dia isi dengan konten jualan cakwe dan kesehariannya dengan sang kucing kesayangannya. Tak butuh waktu lama, followernya meningkat pesat. Tawaran endorse berdatangan. Otomatis, uang pun mengalir deras ke rekeningnya. Aduh, capek banget ini. Bikin video endorse, live sejam. Kucingnya imut. Kucing sialan. Rusak sudah HP-ku. Dasar nggak tahu diri. Sudah dikasih makan tiap hari, malah nyusahin. Ih, pergi sana. Hus. Jangan kesini lagi. Cakwe, masih hangat. Ayo Pak, Bu, yang mau cakwe. Nur, beli Nur. Iya Bu, silahkan masih hangat. Duh, kangen banget ibu sama cakwemu Nur. Loh, bukannya biasanya dibeliin sama anak ibu ya? Cuman akhir-akhir ini dia nggak beli di tempat saya Bu, belinya di sebelah. Nah itu Nur, ibu juga sempat kesel sama dia. Padahal ibu pengennya di tempat kamu, tapi selalu saja dibeliin di tempat dia. Rasanya nggak karu-karuan Nur, nggak kayak punya kamu. Loh, kok bisa Bu? Tapi di sana rame banget loh. Iya, katanya sih begitu, tapi rasanya itu loh, kayak apa ya, pokok nggak enak lah. Semua pada bilang begitu. Tapi anehnya kok semua kayak terhipnotis gitu loh, pingin beli di sana terus. Pernah nih, Pak Kasno niat beli di kamu, pas sampai di sana nggak jadi. Langkah kakinya kayak pingin beli di tempat yang baru itu. Sampai rumah cakwenya dibuang karena nggak enak. Aneh ya Bu, tapi nggak tahulah, hanya Allah yang maha tahu Bu. Iyalah Nur. Itu Pak Kasno. Pak, ini si Nur, jualan keliling, masih anget. Pak Kasno dan beberapa warga lainnya berbondong-bondong membeli dagangan Nur. Dan alhasil, membuat semua cakwe yang dibawanya habis. Alhamdulillah, kalau begini aku bisa antar ibu buat kontrol. Gara-gara kucing sialan itu, aku harus beli lagi ring light sama HP baru. Tapi nggak apa-apa deh, kan sekarang aku punya banyak uang. Tapi gimana ya? Apa nggak apa-apa aku kasar sama kucing?
Kayaknya nggak apa-apa deh. Buktinya aku baik-baik saja. Waktunya nge-live TikTok lagi nih. Tidak seperti kemarin-kemarin. Sekarang, wajah Adila tidak semenarik sebelumnya. Bahkan, banyak followernya yang bertanya kenapa wajahnya terlihat begitu berbeda. Wajahku sama kok. Ini mungkin baru mandi aja ya, guys. Seolah kehilangan daya tarik, penonton live Adila pun merosot, hingga tak ada satupun yang menonton. Aduh, gak ada yang nonton nih. Gimana ya? Jangan-jangan ini karena... Enggak. Mumpung belum terlambat. Pus. Gimana kamu? Ini ada ayam goreng kesukaanmu loh. Aduh, gawat. Gimana ini kalau nggak ketemu? Mana tubuhku jadi gatal-gatal lagi. Kenapa sih? Sadar gak sih, sekarang penjualnya kok jadi kayak enak dipandang gini? Kucel, kusam kulitnya, kayak gak pernah mandi. Iya bener, padahal dulu cuantik loh. Jadi kayak pengen beli terus, walau rasanya nggak banget. Jadi gak pengen beli deh, ayo beli aja. Loh, mau kemana kalian? Ini sebentar lagi mateng kok. Maaf mbak, berubah pikiran, saya mau beli tempat lain aja. Ini udah mateng. Sini, aku kasih bonus deh. Ogah mbak, takut sakit, gak higienis. Lihat kulit mbak bersisik gitu, apa ada yang mau? Mulai saat itu, keadaan berubah. Dia tidak sepopuler sebelum-sebelumnya. Wajahnya penuh luka garukan dan mengeluarkan nanah. Imbas dari penampilannya yang sekarang, semua tawaran endorse dibatalkan. Dagangannya pun sepi dan gulung tikar. Di mana kucingku? Di mana? Us. Ya Allah, aku menyesal. Jika tahu begini, akhirnya aku nggak mau pasang susuk, ya Allah. Beberapa bulan lalu, ternyata Adila pergi ke seorang dukun untuk memasang susuk. Bukan susuk biasa, namun susuk yang terbuat dari taring kucing belang 3, yang membuatnya dicintai bagi siapa saja yang memandangnya. Persyaratannya tidak berat, dia hanya harus memberi makan setiap kucing yang dilihatnya. Dan tidak boleh berlaku kasar pada kucing. Jika itu dilanggar, maka hal buruk akan menimpa dirinya. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Astagfirullah, setan! Adila lalu berjalan gontai, jauhi warga yang semakin takut saat melihatnya. Dia berjalan menuju hutan sampai tak terlihat lagi. Sementara itu, Nur yang kebanjiran orderan memutuskan kembali membuka lapak dagangnya di tempat yang lama. Dia sesekali melihat gerobak si Adila yang kosong dan mendoakan supaya Adila baik-baik saja. Karena dia juga mendengar sedikit mengenai musibah yang menimpa Adila. Inilah menimpa. Oke, ini selesai dan sampai jumpa. Bye bye.